Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini, hari biasa ini kita juga merayakan soal mengenai hari pertemuan keluarga sedunia ya. Perjumpaan keluarga sedunia, pertemuan keluarga sedunia atau hari keluarga sedunia itu sedang kita peringati hari ini. Kita peringati hari ini. Dan bacaan-bacaan pada hari ini nampaknya cocok gitu ya dengan mengikuti Tuhan atau melayani keluarga. Nah, gitu. Ada kisah seorang keluarga punya anak lalu ketemu Romo di gereja. Lalu Romonya bilang, "Wah, saya baru lihat Bapak sama Ibu. Ayo ke gereja aktif." Gitu. Bawa anaknya juga sekalian gitu kan. Terus dia bilang, keluarga itu bilang, "Nanti Romo, ini lagi fokus sama anak kami dulu, masih kecil soalnya butuh perhatian khusus. Nantilah kalau sudah besar gitu kan. Nanti saya saya aktif lah sedikit demi sedikit gitu." Anaknya sudah besar, sudah sekolah gitu kan. Lalu Romo ketemu nih anaknya nih, ngajak lagi anaknya yang diajak ya. Keluarganya sih ya juga sekalian diajak juga gitu kan. Lalu ayo datang ke gereja aktif sama OMK, Kamis Dinar atau apa gitu kan. Habis komuni pertama biasanya kan gitu ya. Terus bapaknya juga pernah bilang, "Aduh, bapak saya sama mama saya bilang fokus dulu Romo ke sekolah saya gitu. Supaya nanti kalau saya lulus itu ya lumayan banyak waktu senggang untuk pelayanan di gereja gitu." Terus udah lulus nih, ternyata ceritanya udah kerja kan. Datang lagi ke gereja, ketemunya Romo satu itu lagi. "Weh, kamu udah besar ya," itu. "Kerja di mana?" Itu. "Ya biasalah Romo, tempat-tempat yang standar lah." "Wah, sekarang berarti udah bisa dong aktif di gereja itu, pelayanan." "Aduh Romo, sibuk sekali saya, kerjaannya banyak menumpuk." "Ya biasa Romo, zaman sekarang dunia itu semakin cepat gitu kan. Saya harus ngejar target gitu kan." Lalu sudah selesai kerja, udah beres nih. "Nantilah saya bilang saya nanti kalau sudah nikah, sudah nikah saya baru kerja mulai aktif lah. Udah nikah, udah punya istri. Aduh, saya fokus sama keluarga. Fokus sama keluarga saya ini, anak saya masih kecil-kecil Romo, harus disekolahin dulu gimana. Apalagi sekarang pandemi lagi susah lagi kan gitu." Datang lagi yang terakhir, "Nantilah kalau udah pensiun." Alasannya yang terakhir nih. Udah pensiun, diajak lagi, "Ya, aduh Romo, saya udah pensiun, udah sakit-sakitan, susah gitu." Akhirnya udahlah. Sampai mati itu nggak pernah datang ke gereja itu. Romonya juga udah ganti yang nanyanya. Romonya juga udah mati duluan gitu kan. Pada prinsipnya, saudara-saudaraku yang terkasih, terkadang memang keluarga itu penting buat kita gitu kan. Saya juga punya keluarga gitu kan. Kita semua pasti punya keluarga. Nggak ada yang lahir dari keluarga. Pasti lahir dari rahim ibunya gitu kan, nggak mungkin dimasukin lagi gitu kan. Pasti lahir dari rahim ibunya. Meskipun atau ada hal-hal buruk juga tentang keluarga, pasti mereka punya keluarga di situ. Nah, terkadang harusnya keluarga yang menjadi sumber iman, awal iman gitu ya. Itu menjadi pembenaran gitu. Pembenaran bagi diri kita sekalian yang berkeluarga, yang punya keluarga, untuk menolak panggilan-panggilan Tuhan. Yesus di sini memang ekstrim ya, berbicara soal mengenai biarkan kayak mau menguburkan bapaknya. Di sini nggak disebutkan bapaknya udah meninggal atau belum ya. Cuman artinya di sini saya menguburkan bapak saya dulu gitu. Artinya bisa aja dia masih hidup, ditungguin sampai bapaknya dikubur gitu kan. Atau juga saya harus ituin keluarganya, siapa yang membajak menoleh ke belakang tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ekstrim memang.
nggak masuk di akal gitu kan. Keluarga juga penting Romo gitu kan. Keluarga juga penting Tuhan Yesus itu. Ya emang penting gitu. Tetapi kita diberikan kemerdekaan, kebebasan, akal budi gitu ya. Tadi Paulus bilang gitu kan tentang kemerdekaan yang harus digunakan secara bijaksana, digunakan semestinya untuk mengatur hidup, memanage diri kita, memanage keluarga kita. Ada 7 hari ya. Dalam 7 hari itu satu harinya 24 jam gitu. Ya seminggu 7 hari, satu hari 24 jam. Tetapi terkadang di tengah-tengah kesibukan kita dengan alasan entah itu keluarga, entah itu pekerjaan, entah itu sekolah ya. Kita hanya berpikir untuk ya nanti saja, sisa-sisa waktu saya akan berikan kepada Tuhan. Sisa-sisa waktu saja saya akan lakukan untuk berdoa kepada Tuhan. Padahal dalam 24 jam, dalam 7 hari, dalam sebulan itu pasti ada waktu di mana kita dengan cara yang sungguh luar biasa itu ya, sungguh luar biasa di dalam otak kita itu memanage, mengaturnya agar kita menyisihkan waktu untuk Tuhan, bukan menyisakan. Kalau menyisakan istilahnya ya hewan peliharaan kita juga kadang makan makanan sisa gitu kan. Tetapi bagaimana kita bisa menyisihkan waktu kepada Tuhan, menyisihkan waktu kita untuk melayani Tuhan, bukan hanya menyisakan. Dan kita kadang membenarkan segala hal, halangan-halangan kita dengan alasan-alasan yang memang sungguh masuk akal dan manusiawi, yang sungguh real di dalam hidup kita gitu. Tetapi nyatanya terkadang di dalam waktu-waktu itu ada waktu kosong, ada waktu senggang bagi kita untuk berekreasi dengan Tuhan, untuk pelayanan bersama Tuhan. Dan keluarga harusnya menjadi sumber pertama untuk mengajarkan hal itu. Itu kan tadi cerita yang tadi kan pertamanya orang tuanya yang ogah-ogahan gitu ya untuk datang ke gereja. Nah saya berani ngomong kerja itu kan, misalnya ada umat tuh saya kerja Romo ya, saya juga kerja gitu kan. Saya kan di MYS itu kan ya, Senin sampai Jumat, Sabtu dan Minggu ya, berarti nggak ada libur tuh ya. Senin sampai Jumat di yayasan itu dari jam 7:30 itu ya sampai sore jam 3, sama kita bekerja juga gitu. Sabtu dan Minggu saya pelayanan di gereja itu. Saya berani ngomong kayak gini karena saya juga mengalami bagaimana susahnya jadi orang yang bekerja gitu kan. Yang bekerja, yang juga kadang kita juga harus mengurusi komunitas pastoran saya juga adalah keluarga saya gitu kan. Keluarga saya yang juga harus saya perhatikan ya. Saya juga harus memperhatikan Romo Dwi, Romo Adi gitu kan, Romo Gali gitu kan. Kita harus saling memperhatikan, menanyakan kabarnya bagaimana ketika sakit. Saya juga harus mengantar Romo Dwi begitu. Di situ juga ada keluarga di dalam komunitas itu. Saya juga harus menanyakan keluarga saya yang di rumah saya, itu kan yang jauh sana tuh di katedral itu Campea situ kan. Tetapi saya bagaimana? Ternyata gerakan panggilan Tuhan itu saya tanggapi. Saya tanggapi dengan cara menyeimbangkan antara pikiran saya, otak saya, cara bagaimana saya memanage waktu, bagaimana bisa semuanya itu dicapai. Gitu. Melayani Tuhan, melayani keluarga, dan melayani sesama. Dan itu bagi kita sekalian, Bapak Ibu sekalian yang punya anak, itu mungkin saat ini bisa dilatih untuk mereka anak-anak. Dan kadang-kadang kalau saya mengisi retret bersama anak-anak itu ya, saya bilang anak-anak itu supaya ajak bapak mamahnya berdoa gitu. Nanti kalau ada anak-anak sini ajak bapak mamahnya berdoa malam gitu. Supaya juga kita menyisihkan waktu ya kan. Pertama-tama di dalam keluarga berdoa bersama keluarga. Kalau ke mall bisa jalan-jalan gitu kan ya. Enak gitu kan. Tetapi menyisihkan waktu bangsa 10-30 menit gitu, untuk berdoa bersama, berkumpul bersama di dalam keluarga. Dan di dalam ketika berdoa itu ngobrol bersama, di situ juga ada keterbukaan hati untuk saling mengerti permasalahan bersama-sama.
Jadi ketika berbicara itu juga berbicara bersama Tuhan di dalam keluarga. Kalau sulit untuk satu hari menyisihkan waktu untuk Tuhan, masih ada seminggu sekali itu. Sebulan sekali, kalau setahun sekali itu Natal dan Paskah saja itu ya. Cuma Natal doang dan Paskah. Tapi ini harus bagaimana seminggu sekali ada kumpul keluarga, kumpul bersama anak-anak, kumpul bersama bapak dan ibu untuk menyisihkan waktu, berdoa, bahkan juga datang ke gereja, kalau bisa melayani di gereja gitu. Mendorong anak-anaknya untuk ikut kegiatan-kegiatan rohani, misdinar, OMK itu kan, lektor, lektris itu. Supaya juga mereka salah satunya adalah merasa dikasihi Tuhan. Yang pertama adalah membuat keluarga kita, anak-anak kita, ibu kita, bapak kita merasa dikasihi Tuhan. Dan itu muncul pertama kali di dalam keluarga. Ya, di dalam keluarga. Ketika itu juga yang pertama-tama harus dilaksanakan dengan memanagenya sedemikian rupa. Kita punya kemerdekaan, kita punya kebebasan, otak yang sungguh luar biasa ya. Dari Tuhan kehendak bebas. Bagaimana kita mengatur hubungan kita antar keluarga dengan Tuhan. Jangan sampai permasalahan-permasalahan hidup kita, keluarga kita, kesibukan kita menjadi pembenaran, alasan untuk tidak melayani di dalam gereja, melayani Tuhan. Tuhan memberkati.